Kalau saudara pernah ketemu orang bisu, mereka tetap ingin ngomong nggak? Betul toh? Walaupun kita nggak ngerti, tapi mereka tuh ingin ngomong. Nah, bayangkan kalau kita lihat orang bisu itu serius suatu cerita. Wah, padahal kita nggak ngerti ini ngomong apa. Apa yang kita pelajari dari orang bisu seperti itu? Walaupun dia bisu, dia tetap ingin mengungkapkan isi hatinya. Kira-kira saudara tahu maksud saya mau kemana? Kalau hati kita punya konsep menyenangkan Bapa, siapa yang kita idolakan, siapa yang kita puja, siapa yang kita senangi, siapa yang kita cintai, kita pasti apa yuk? Menceritakan. Ingin ngomong, saudara. Itu nggak bisa disembunyikan. Ya atau ya? Ya atau enggak? Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Kalau kita menjadi Kristen dan kita betul mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita ingin ngomong tentang Dia. Kita harus mengungkapkan. Nah, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud. Memang bisa ada dua arti waktu Daud ngomong tentang keberaniannya, rencananya untuk menghadapi Goliat. Bisa ada dua arti. Arti yang pertama, kita ingat latar belakangnya kan dia anak tertolak. Papa mama nggak sayang dia, bahkan membuang 7 kakak laki semuanya pun nggak sayang adiknya, sebab ke-7 kakak ini diindoktrinasi oleh papanya bahwa dia itu bukan adikmu. Jadi dari kecil sudah menderita anak ini. Nah, wajar anak yang terbuang, anak tertolak itu cari sensasi. Boleh nggak saya mikir begitu? Loh iya atau tidak? Boleh tuh cari sensasi? Bisa aja. Tapi aneh, walaupun itu sensasi, mengapa para prajurit yang mendengar perkataan Daud itu nyampaikan juga ke Saul? Saya cuma tanya, kapan terakhir kali saudara menceritakan tentang kebaikan Bapa di surga kepada orang lain? Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer. Saudara, mengapa semua anak kecil itu jujur? Betul tidak? Anak kecil nggak ada yang nggak jujur. Nah, anak kecil itu kalau senang, dia itu cerita, pasti ngomong. Tiap kali ketemu orang, pasti cerita. Ayo, betul nggak? Contohnya kalau anak kecil bosan diberikan mainan, ketemu orang cerita, ketemu orang cerita. Kapan terakhir kali kita cerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain? Kalau di bagian kecil dari hati kita ada bagian itu mau menyenangkan Papa, itu yang terjadi dengan Daud. Dia bukan cari sensasi, tapi itu imannya. Dia bangga. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Maaf, jangan tersinggung, saya cuma bicara. Yang sering terjadi, kalau ada orang ngomong ini, wah terdengarlah si A itu ngomong ke sana kemari, itu gosip. Maaf ya, jangan marah. Mana yang orang dengar tentang perkataan kita, menceritakan kehebatan Papa kita yang luar biasa itu. Yang lebih kurang ajar lagi adalah sulit ngomongin Tuhan Yesus, tapi gampang ngomongin orang. Oh, itu celaka sekali saya kok begitu itu. Amit-amit kata orang Jawa. Serius saudara. Berhenti yang hobinya suka ngomongin orang itu, berhenti. Walaupun kita tahu sudah itu urusan dia, ayo kita bereskan diri kita sendiri dengan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang orang dengar? Cerita apa yang orang dengar yang keluar dari mulut kita? Betul tidak? Harusnya begitu yang kita tanya. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Hebat. Nanti baca di rumah ya, apa perkataannya di ayat sebelumnya. Lalu diberitahukannya lah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil Daud. Nah, ini dia. Berkatalah Daud kepada Saul,
Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Saudara, 40 hari musuh menyerang, musuh mengejek. Semua orang tawar hati, termasuk Raja Saul. Betul tidak? Karena kalau dia nggak tawar hati, kenapa nggak ngadepin sendiri Goliat itu? Berarti dia juga tawar hati. Karena dia takut raksasa segede itu. Tapi Daud, anak kecil ini, bisa menasihati, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia, sebab engkau masih kecil. Bukan masih muda seharusnya. Dari mana kita tahu kalau dia masih kecil? Kita akan lihat nanti. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nekat anak ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa. Coba, kata ini penting. Kata biasa menunjukkan dia itu terlatih. Ya, trained. Itu terlatih. Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengajar dan membunuhnya. Wah, hebat sekali. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia, lihat ini, ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Saudara masih ingat tadi Yeskiel pasal 6, perhatikan ayat 14 tadi. Supaya orang tahu bahwa akulah Yahweh. Nah, Daud punya kerinduan seperti ini. Supaya Tuhan yang hidup itu jangan diejek. Pula kata Daud, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dalam nama Yesus, Bapa, kami ingin mengenal engkau seperti Daud mengenal dirimu seperti ini. Saudara-saudara, pakai logika goblok-goblokan, tahu kata ini. Ya, pakai logika goblok-goblokan. Apa bedanya Goliat dengan singa dan beruang? Menurut saudara? Loh, sudah pakai logika goblok-goblok, kamu susah jawab. Yang goblok-goblok aja lah jawabnya, gak apa-apa enggak. Maaf, saya pakai kata. Ini penting karena ini imannya anak ini, saudara. Ayo buat logika kita. Bedanya, walaupun kita nggak pernah ketemu tiga-tiganya. Oke? Logika yang ada di pikiran Daud waktu dia membandingkan bahwa Goliat itu sama seperti singa dan beruang yang pernah dia kalahkan karena pertolongan Tuhan. Lah, menurut kita bedanya itu di mana? Loh, sama-sama nggak menghargai Tuhan. Terlalu rohani itu. Tapi betul. Loh, itu betul. Jawabannya betul. Saudara, ini dengarkan ya. Kenapa saya berkata terlalu rohani? Kita ini, saya itu terlatih, saudara, selalu membayangkan bagaimana kalau saya menghadapi orang yang bukan Kristen. Betul tidak? Kalau jawaban itu sangat betul kepada orang Kristen. Karena di mata Daud sama, tapi bukan itu. Tapi betul sekali yang itu. Nah, ini sekarang kalau jawabannya pakai kalau kita ketemu yang bukan Kristen. Jadi gini, buat Daud, sakit panu dan sakit kanker, Tuhan itu sama cara nyembuhkannya. Sama gampangnya. Kok nggak ada yang ngamen? Jadi kalau panu cuma kepakai kalpanax, sama kanker juga. Pakailah kalpanax. Lo ngerti nggak artinya itu? Jadi Daud itu yang dia bandingkan bukan Goliat lawan singa dan beruang. Yang Daud bandingkan mereka tiga dengan papanya di surga. Beda nggak kalau pakai logika itu? Lo coba jawab, beda tidak? Beda. Jadi maksud Daud berkata pada Saul, Goliat, beruang, singa itu sama. Yang beda itu Tuhan itu yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita pakai logika manusia lagi, Daud tidak melihat masalah.